sekalian, jamaah salat zuhur azakumullah. Sebelum kita masuk ke materi kajian Asmaul Husna, mari kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tabarra'na min haulina wa quwwatina wa ilmina wal taja'na ila haulika wa quwwatika wa ilmika ya dzal quwwatil matin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita hari ini memasuki nama Allah As-Salam. Ini nama yang sehari-hari juga kita ucapkan. Misalkan Assalamualaikum, ya. Walaupun Assalamualaikum dalam konteks ngucapin salam itu bukan Asmaul Husna, tapi redaksinya persis sama, Assalam, ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nama Allah As-Salam dalam Al-Quran disebut hanya sekali saja, yaitu di surat Al-Hasyr ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun." Dialah Allah yang tidak ada yang berhak disembah dengan kebenaran kecuali Dia. Al-Malik sudah kita bahas. Al-Quddus Maha Suci sudah kita bahas juga. As-Salam Maha Selamat. Nanti kita akan bahas apa makna As-Salam terkait dengan Asmaul Husna. Di setiap salat kita juga mengucapkan nama Allah As-Salam ini, yaitu Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah As-Salam. Wa minka as-salam. Dari mula as-salam keselamatan. Terus fahayna rabbana, hidupkanlah kami bisalam dengan keselamatan. Wa adkhilnal jannata, masukkan kami semua ke dalam surga. Darussalam. Surga itu adalah negeri as-salam, kedamaian, keselamatan. Makanya di surga tidak ada kekurangan, karena surga itu disebut dengan Darussalam. Ya kan? Nggak ada di surga itu misalkan sakit, nggak ada. Nggak ada yang menua di surga, nggak ada. Yang tidur juga nggak ada di surga. Karena tidur, ya. Kenapa? Karena surga itu abadi. Maka nggak ada tidur. Kalau dunia ini nggak abadi, makanya ada tidur. Jadi ciri orang yang akan mati itu tidur. Tapi di surga karena kehidupannya nggak ada kematian, kehidupannya salam. Selamat dari kekurangan, selamat dari sakit, selamat dari segala macam cacat keburukan, tidak ada di surga. Makanya kita minta wadkhilnal jannata darussalam. Kita pun kalau ngucapin masuk rumah assalamualaikum, ketemu orang assalamualaikum, semoga kamu terhindar, terjauhkan dari berbagai macam keburukan. Itu doa kita. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita lihat apa makna as-salam. As-salam akar katanya dari kata salima, yang maknanya berkisar pada keselamatan dan keterhindaran dari segala yang tercela. Jadi kalau kita bilang assalamualaikum kepada orang, semoga kamu terhindar, dijauhkan, diselamatkan. Ya, dari apa? Dari keburukan, dari bahaya, dari penyakit, dari musibah, gitu ya. Orang bebek aja ada bebek selamat namanya kan. Walaupun bebeknya nggak selamat. Bebek selamat, Pak Selamat, ya. Pak Selamat itu dari kata assalam. Nah, apa makna assalam? Kalau ini dari sisi bahasa, keselamatan, keterhindaran dari segala yang tercela. Adapun assalam sebagai Asmaul Husna, jamaah sekalian, adalah Allah yang selamat zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan segala perbuatannya dari adanya aib. Selamat Allah. Kekurangan, selamat Allah dari kekurangan. Keburukan, selamat Allah dari keburukan. Kejahatan, kepunahan, maka Allah salam. Artinya Allah selamat.
Makanya Allah tuh tidak mati. Selamat Allah dari kematian. Iya kan? Kalau kita ini di dunia nggak selamat dari kematian. Ya. Kalau di surga maka disebut Darussalam, kita selamat dari kematian. Ya. Oke, tidur. Nah tadi saya sudah sebutkan. Allah selamat dari tidur. Allah tidak tidur. Makanya di dalam ayat kursi kita hafal semua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Apa nama Allah? Al-Hayyu, Maha Hidup. Bagaimana kehidupan Allah? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Bagaimana kehidupan Allah? Kehidupan Allah itu tidak diserang kantuk apalagi tidur. Karena dia salam. Bagaimana kehidupan kita di sini? Enggak ada laknya. Ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kehidupan kita di dunia ini terserang kantuk dan tidur. Kenapa? Karena kita enggak salam. Ya. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Makanya kita memuji Allah dengan maha hidup. Ya Hayyu. Wahai yang maha hidup. Kenapa? Karena kehidupan bagi Allah kesempurnaan. Tapi kita nggak pernah loh muji orang ketemu. Kamu hidup ya. Gitu. Nggak pernah. Kenapa? Karena kehidupan kita kehidupan yang tidak salam. Mari kita lanjutkan ayat kursi tadi. Al-Hayyul Qayyum. Ya kan? Bagaimana Allah maha memelihara? Bagaimana Allah memelihara alam semesta ini? Jawabannya Allah memelihara la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah memelihara tak ngantuk, tak tidur. Subhanallah. Kalau kita memelihara anak kita, tertidur kita, ngantuk kita. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala salam, selamat dari tidur, selamat dari kantuk, selamat dari lemah, selamat dari letih, selamat dari lelah. Allah as-salam. Coba kita sifat kita ini. Sifat kita ini enggak salam. Sekarang kuat. Dulu lemah kan waktu masih kecil. Nanti akan melemah lagi. Assalam. Enggak selamat kita. Betul enggak? Dulu kita enggak tahu. Lalu sifat kita tahu. Nanti di hari tua boleh jadi yang kita tahu kita lupa. Kita enggak asal. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Mengapa kita penting mengkaji nama Allah As-Salam ini? Allah As-Salam, maka saya pertanyakan kepada kita semuanya di sini coba, ada enggak keburukan yang datang dari Allah? Halo? Ada enggak takdir buruk? Halo, hati-hati nih jawabannya. Allah kan salam. Salam artinya enggak ada yang datang dari Allah itu buruk. Allah itu selamat dari hal yang tercela. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, ada enggak yang Allah berikan kepada antum semua yang buruk? Ada enggak? Mas enggak apa-apa, salah mas, kita lagi sama-sama belajar. Ada Pak. Jadi Allah memberikan sesuatu yang buruk kepada antum? Ada? Ada. Ada ya? Contohnya apa? Lupa. Kalau kita mengatakan Allah As-Salam, maka tidak ada keburukan yang Allah timpakan kepada kita. Mari kita lihat ayatnya ya teman-teman sekalian. Kalau kita zikir pagi, zikir sore, ini ada ayat yang kita baca. Surat Ali Imran, saya lupa ayat 136 atau ayat berapa gitu. Tapi ayat ini surah Ali Imran. Katakanlah wahai Tuhan, wahai Allah yang mempunyai kerajaan. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang kau kehendaki. Diberikan kerajaan baik gak? Oke. Dan engkau cabut kerajaan dari orang yang kau kehendaki. Dicabut kerajaan baik atau buruk? Gak apa-apa, salah, kita sama-sama belajar. Buruk. Oke. Engkau muliakan orang yang kau kehendaki. Dimuliakan baik atau buruk? Oke. Dan engkau hinakan orang yang kau kehendaki. Baik atau buruk? Coba lihat. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Kalau begitu, buruk atau baik? Hah? Buruk atau baik? Baik.
Kenapa? Karena ada ini nih. Biyadikal khair, di tangan engkau lah segala macam kebajikan. Maksudnya apa? Diberi kekuasaan baik, dicabut baik, ya, dimuliakan baik, dihinakan baik. Kenapa? Karena Allah itu tidak pernah menghinakan untuk menghinakan. Seperti dokter bedah, dia melukai bukan untuk mencederai. Tapi dokter bedah melukai untuk apa? Mengobati. Tapi begal, bacok, melukai untuk apa tuh begal? Makanya kenapa Asmaul Husna ada yang berpasangan, itu harus disebut bareng. Contohnya apa? Ad-Darun Nafi' misalkan. Ad-Dar memberikan bahaya, An-Nafi' untuk memberikan manfaat. Kenapa? Dia memberikan bahaya untuk kemanfaatan. Coba kalau nggak ada penyakit, ada rumah sakit nggak? Ada kuliah kedokteran nggak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah melakukan keburukan untuk keburukan. Jadi Allah memberikan keburukan kepada kita untuk satu kebaikan. Betapa banyak orang yang bangkrut usahanya, broken rumah tangganya. Akibat itu semua dia mengenal Allah. Mau saya sebut contohnya, ini bukan gibah. Kenapa bukan gibah? Karena orangnya sendiri memang menceritakan ini di forum-forum terbuka. Sebagai pelajaran, dia adalah Peggy Melati Sukma contohnya. Saya pernah satu panggung dengan Bu Peggy di Bintaro sana. Dia menceritakan awal hijrahnya beliau. Ceritakan broken rumah tangganya. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang dia bangkrut semua. Dan dia cerita bahwa sebelumnya dia tidak pernah membaca Quran itu. Gak pernah baca Quran. Selama dia sedang naik daun. Selama dia sukses itu dia cerita saya gak pernah yang namanya buka Al-Quran itu. Hingga ketika rumah tangga broken. Perusahaannya bangkrut. Itu yang membuat titik balik dia. Kalau begitu Allah memberikan kepada dia musibah itu. Baik atau buruk? Jangan-jangan di antara kita ini yang kenal masjid gara-gara musibah itu sendiri. Betul apa betul? Mungkin Pak. Mungkin Subhanallah. Kalau begitu, ada yang buruk nggak? Nggak ada. Makanya dalam ayat Quran Allah berfirman, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Siapa tahu kamu membenci sesuatu padahal itu baik. Makanya mengenal nama Allah As-Salam ini jamaah sekalian. Ini akan membuat kita senantiasa husnuzon kepada Allah. Baik kita paham atau tidak paham. Jadi kita itu sebenarnya begini. Tidak ada perbuatan Allah itu yang buruk. Yang ada kita nggak memahami. Bukan karena buruk, tapi kita nggak paham. Nabi Musa protes sama Nabi Khidir. Bukan karena yang dilakukan Nabi Khidir itu buruk loh. Betul nggak? Karena Nabi Musa nggak paham puzzle-nya itu belum lengkap. Kalau kita nonton film dulu di zaman muda kita dulu, itu biasanya jagoan di awal-awal kalah, babak belur kan, betul. Coba antum nonton filmnya, stop di situ. Antum akan melihat kasihan banget ya orang baik. Gitu. Kasihan banget orang baik. Sama persis ketika kita melihat saudara kita di Palestina sekarang ini. Kalau kita cuma sampai di sini, kita mungkin suuzon kepada Allah. Di mana pertolongan Allah? Di mana keadilan Allah? Tapi nanti puzzle-nya ketika utuh. Nanti puzzle-nya, ending-nya. Seperti Nabi Yusuf ending-nya bagaimana? Dari dibuang ke sumur. Ya kan? Dijual, masuk penjara. Itu semua membuat beliau kemudian endingnya apa? Beliau menjadi penguasa di masjid. Dan kita tidak tahu apa yang sedang Allah siapkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Bahkan kalau saya melihat Iran, saya berharap Iran sama Israel nggak selesai-selesai itu perangnya. Itu yang saya harapkan. Ya, jadi terus menerus. Itu yang saya harapkan. Kenapa demikian? Ya antum belajarlah. Jadi Iran negara yang berdaulat,
Kalau kita umat Islam berhubungan dengan negara Iran misalkan, itu berhubungan sebagai negara yang berdaulat. Tapi secara akidah, Iran bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita menyaksikan Israel perang dengan Iran itu seperti Israel perang sama Rusia. Itu yang kita saksikan. Jadi kita menyaksikan apa yang mereka lakukan dengan saudara-saudara kita di Palestina, kita saksikan di hari ini. Makanya saya sih secara pribadi, antum terserah ya. Saya mengharapkan perangnya terus-menerus tuh Israel dengan Iran. Itu saya harapkan. Tapi antum beda dengan saya nggak apa-apa. Ya, kita boleh beda dalam konteks itu karena itu seperti perang antara negara non-muslim dengan negara non-muslim. Ya, kalau Israel jelas perusak, kalau Iran antum anggap perusak atau tidak itu kita bisa berbeda. Oke. Biyadikal khair. Ya Allah, dengan tanganmu yang penuh dengan kebaikan. Diberi baik, dicabut baik. Kau muliakan aku baik, kau hinakan aku itu baik. Kau beri sehat aku baik ya Allah, kau beri sakit itu baik bagiku, subhanallah. Dan ini tidak mudah jamaah sekalian. Kalau antum bilang diberi sehat baik, gampang memahaminya. Kemarin ada berita, 2 orang mahasiswa di ITB dilindas truk. Bahkan di UGM teman-teman ada anak yatim yang berprestasi itu kemudian kecelakaan, ditabrak mobil. Pertanyaan saya, orang tuanya bagaimana dia bisa memahami itu baik? Sulit. Betul gak? Sulit sekali. Tapi kalau kita lihat Allah As-Salam, Allah Maha Selamat. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Semua perbuatan Allah itu selamat. Tidak ada yang buruk. Tidak ada yang tercela dari Allah. Karena Allah Maha Salam. Maka itu yang membuat kita jamaah sekalian bisa husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ini pasti baik. Sama ketika Nabi Musa melihat Nabi Khidir membunuh anak kecil. Kata Nabi Khidir, saya bunuh ini karena dia nanti kalau besar akan menjadi orang kafir dan akan membuat orang tuanya jadi kafir. Ya kan? Assalam, Allah yang Maha Selamat. Nah, kalau kita sudah memahami assalam, kira-kira jamaah sekalian kita bisa sabar nggak? Hah? Bisa. Saya mau tanya. Kalau anak kecil diajak ke dokter gigi, dia seneng gak sama dokter? Apa benci sama dokter? Waktu mau dicabut giginya, dia kira-kira seneng sama dokter atau gak seneng? Gak seneng. Marah-marah gak sama dokter? Marah-marah. Tapi kalau antum datang ke dokter gigi, antum kira-kira sikap antum kepada dokter itu baik atau buruk? Apa yang membedakan anak kecil dibawa ke dokter gigi, dia bilang ini dokter jahat, dengan kita yang ke dokter gigi, ini dokter baik sama saya. Apa? Mohon maaf, saya izin nanya. Karena ketidaktahuan. Karena anak ini nggak tahu. Kalau dia tahu bahwa dokter ini ada kuliahnya, ya kan gitu, ijazahnya asli lagi kan, subhanallah. Maka expert dia di bidang itu. Nah, kalau kita tahu bahwa tak ada yang terjadi di muka bumi ini, daun jatuh pun tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Apalagi bom jatuh jamaah sekalian. Kalau daun jatuh saja Allah tahu atas izin Allah, apalagi bom jatuh. Dan Allah tuh maha expert dia. Nah, itu yang membuat kita sabar. Bahkan Paulusna lebih dalam lagi nanti, kita bukan cuma sabar. Kita akan ridho. Apa beda sabar dengan ridho? Kalau sabar itu sakit ditahan. Sabar itu antum puasa siang hari lapar tapi ditahan, itu sabar. Kalau ridho, beda ridho Pak. Ridho itu antum lapar sama kenyang sama rasanya. Antum bukan cuma ridho, nanti akan bersyukur. Apa syukur itu? Antum merayakan. Merayakan lapar itu. Itu level-level kalau kita memahami Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan hanya itu, antum waktu sholat, antum mengibadahi siapa?
Allah. Berarti yang ternikmat dalam ibadah itu yang diibadahi, yaitu Allah. Kalau kita kenal Allah, ibadah kita pun akan terasa nikmat. Maka inilah pentingnya mengenal Asmaul Husna. Oke, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, karena Allah As-Salam, maka sumber keselamatan adalah Allah. Oke, karena As-Salam, maaf. As-Salam yang pertama, ini terkait dengan Allah. Allah selamat zatnya, selamat sifatnya, selamat perbuatannya dari keburukan dan kekurangan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, As-Salam adalah wa minkas salam. Nah, itu maknanya. Kalau makna yang pertama tadi, antas salam, engkaulah salam, selamat. Selamat dari keburukan, tidak ada yang datang dari keburukan itu. Nah, makna yang kedua, wa minkas salam. Makna yang kedua, yaitu engkau pemberi keselamatan kepada makhluk-makhluk. Artinya apa jemaah sekalian? Sumber segala keselamatan adalah Allah. Maka antum boleh asuransi, tapi jangan bersandar ke asuransi. Jangan bersandar kepada manusia. Tawakal kepada Allah dalam mencari keselamatan, karena keselamatan itu datang dari Allah. Saya boleh cerita, ada teman saya kerja di asuransi. Ada mobil kantor. Waktu itu sama di kantor itu daftarin asuransi langsung. Kata yang bawa mobil, gampang, ini kan kantor-kantor kita. Ini asli loh ceritanya, dan saya kenal baik dengan orang. Mobil kantor, biasa mereka ini kantor yang bergerak di bidang asuransi. Tapi mobil yang dibeli kantor ini lupa diasuransikan. Apa yang terjadi? Taunya lupa itu kapan? Mobilnya ini dibawa lalu di tol ketabrak sampai ringsek. Untungnya ini nama teman saya ini namanya Pak Agus Mardono. Untungnya dia selamat, mobilnya tuh ringsek. Karena dia ingat bahwa kita perusahaan asuransi, dia lapor ke kantor. Ternyata mobil ini lupa diasuransikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi keselamatan itu datang dari Allah. Bukan datang dari Pak A, Pak B, Pak C. Saya, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. Kemarin saya ketemu dengan dosen komunikasi di salah satu universitas. Lalu saya katakan, kenapa ya dosen B itu kok buruk ya komunikasinya sama mahasiswa? Jawabannya apa teman-teman? Ini yang menurut saya jawabannya sangat luar biasa. Ustadz, justru orang komunikasi masalahnya di komunikasi. Gitu. Coba, orang expert di bidang apa? Misalkan ahli jantung biasanya bermasalah dengan jantung. Dokter gigi biasanya masalah di gigi. Lalu saya timpalin. Wah, khawatir juga ya kalau ustadz yang mengajarkan hal yang spiritual justru masalah di spiritual itu. Nah, jamaah sekalian, tidak ada orang yang aman. Coba kalau kita lihat bagaimana hebatnya, kita kembali ke Israel itu. Bagaimana hebatnya teknologi persenjataan di Israel itu. Bahkan ternyata itu yang mereka lemparkan senjata itu balik kepada mereka itu ada kasusnya. Saya sudah melihat video. Ini menunjukkan bahwa Allah lah as-salam. Karena itu jangan bergantung kepada makhluk. Tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikhtiar, tapi hati kita bertawakal kepada Allah. Waktu Nabi mau hijrah, Nabi ikhtiarnya maksimal kan? Ngumpet di mana, ya kan gitu. Siapa yang suplai makanan, menghapus jejak, itu ikhtiarnya. Tapi ketika orang kafir ada di mulut gua, apa kata Nabi? Jangan sedih Abu Bakar. Allah tuh yang diingat. Allah bersama kita. Nabi nggak bilang tenang Abu Bakar, semua sudah aku siapkan dengan baik wahai Abu Bakar. Gak akan mereka menemukan kita. Bukan itu yang disebut. Meskipun ikhtiarnya maksimal. Tapi yang disebut apa? Jangan sedih Abu Bakar. Allah bersama kita. Waktu Nabi Musa dikejar oleh Firaun. Lari gak Musa alaihissalam? Lari. Depan lautan, di belakang Firaun. Apa dia menyebutkan usahanya? Tidak. Bersamaku Tuhanku akan memberikan jalan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Allah as-salam, Allah pemberi keselamatan. Oke, sebentar lagi ya. Mari kita lihat bagaimana api menjadi selamat
karena perintah Allah. Surat Anbiya ayat 69. Wahai api, Allah panggil api. Waktu itu seluruh api di dunia merasa terpanggil. Lalu turunlah SK. SK buat api. Apa SK-nya? Kuni. Kuni ini dari kata kun. Kun fayakun. Kuni, ini perintah berarti. Jadilah engkau. Dingin, bardan. Wassalaman, selamat. Karena kalau dingin doang, Nabi Ibrahim bisa mati kedinginan. Kalau selamat saja, tapi kepanasan bisa. Tapi Nabi Ibrahim disebutkan, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat. Kenapa perlu perintah? Jadilah. Karena sebelumnya SK-nya panas, membakar. Betul ya? Maka harus turun SK baru. Makanya perintah redaksinya. Oke, semua api saat itu mendengarkan perintah itu siap. Tapi ternyata perintah dingin dan selamat ini kepada siapa? Ibrahim. Berarti kepada yang lain tidak. Makanya api tali yang mengikat Nabi Ibrahim terbakar nggak? Terbakar. Kayu bakar terbakar nggak? Emak-emak yang lagi masak mateng nggak? Mateng. Coba kalau Allah bilang, wahai api, bardan wasalaman, dingin dan selamat. Waduh, nggak definitif. Orang masak nggak ada yang mateng saat itu. Artinya api saja, ketika Allah bilang salaman, menyelamatkan itu. Lautan menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh justru selamat. Kanaan bergantung kepada gunung yang tinggi. Kalau kita saat ini bergantung kepada rumah yang tinggi supaya nggak kena banjir. Kanaan nggak selamat. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Secara cepat ini penting. Nah, mari kita lihat manifestasi nama Allah As-Salam dalam kehidupan kita secara cepat. Tulang kita ini waktu pertama kali tumbuh, dia sampai batas tertentu dia pertumbuhannya. Makanya ada orang yang tulangnya, sel tulangnya itu berlebih sehingga dia menjadi giant, tulangnya menjadi berlebihan. Ketika tulang kita udah jadi sempurna, maka sel tulang ini berhenti bekerja, dia tertidur. Bisa jadi usia kita 40 tahun berarti tertidurlah sel tulang itu setelah dia bekerja menjadi tulang kita ini. Tiba-tiba tulang seseorang kemudian patah. Iya kan? Maka tukang tulang, tukang urut, entah itu dokter, dia meletakkan kembali tulang yang patah ini di posisinya. Setelah itu dia membalutnya, dokter atau apa. Nah, dokter hanya memberikan obat anti nyeri dan seterusnya. Tapi siapa yang menyatukan tulang yang retak ini? Allah. Allah bangunkan kembali sel tulang yang sudah tertidur. Selama mungkin 40 tahun itu. Kemudian menyatu. Setelah utuh kembali, sel tulang ini ditidurkan lagi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala As-Salam memberikan keselamatan kepada tulang ini. Ketika rusak, Allah berikan dia keselamatan kembali. Nah, itu contoh manifestasi nama Allah As-Salam. Yang kedua, jamaah sekalian, ada sistem keseimbangan tubuh saya. Kenapa saya ini bisa seimbang? Kalau saya miring begini, kemudian saya bisa begini lagi. Karena ada di dalam kuping kita ini bagian dalam, ada 3 saluran sistem keseimbangan tubuh kita ini. Di dalam 3 saluran ini ada cairan dan juga ada bulu-bulu kecil. Maka kalau kita miring ke sini, cairan itu ada yang naik ke atas. Bulu-bulu itu miring, dia mengirim sinyal ke otak bahwa ini posisi sedang miring dan harus segera dikembalikan ke semula. Itu sistem keseimbangan tubuh. Dan ada teman saya, orang Telkom, bermasalah dengan sistem keseimbangan. Dia kalau jalan begini aja udah jatuh. Nama Allah As-Salam ada di dalam sistem keseimbangan tubuh kita. Seandainya bukan karena sistem keseimbangan ini, kita butuh kaki yang lebar. Seperti siapa tuh? Kalau antum lihat kaki lebar seperti apa? Manekin. Manekin di Tanah Abang, di toko baju, gede nggak kakinya? Karena dia tidak punya sistem keseimbangan.
Subhanallah. Allahumma antas salam. Allah menjaga kita dengan keselamatan. Nah, saraf-saraf perasa pada tulang dan gigi. Di dalam tulang kita ini ada saraf rasa. Maka kalau dia bermasalah, saraf rasa ini memberikan sinyal sakit kan. Sinyal sakit itu supaya apa? Supaya kita berobat. Makanya alhamdulillah Allah ngasih panas. Alhamdulillah Allah ngasih nyeri. Kenapa itu semua nyeri itu? Dalam rangka Allah menyelamatkan kita. Gigi kita itu nggak langsung rusak, langsung serusak-rusaknya itu enggak. Awalnya rusak dikit, lalu ada saraf perasa pada gigi itu. Saraf perasa pada gigi ini membuat kita nyeri. Itu yang membuat kita datang ke dokter. Allahumma antas salam. Manifestasi dari nama Allah salam. Ini saya cepatkan ya, karena waktu kita udah mau habis. Sistem kekebalan tubuh manusia. Kemarin kita suntik apa? Waktu COVID, vaksin. Dalam tubuh kita ini ada sistem imun yang sudah ada, disebut dengan sel darah putih. Sel darah putih ini pasukan yang menjaga tubuh kita ini. Sel darah putih itu masing-masing pekerjaannya dibagi. Ada sel darah putih yang kerjaannya mengintai musuh dan senjata musuh. Jadi dia mengintai virus yang akan masuk. Lalu dipelajari, informasi yang dipelajari disampaikan kepada sel darah putih yang lainnya untuk membuat vaksin. Berdasarkan informasi tadi, dibuatlah satu cairan oleh sel darah putih ini. Sel darah putih yang lainnya membawa antivirus tadi untuk menyerang musuh yang mau lewat ke dalam tubuh kita. Allahumma antas salam wa minkas salam. Subhanallah jamaah sekalian. Yang berikutnya, nih, waktu habis ya. Semua tubuh kita ini bekerja dengan dua saraf rasa, saraf penggerak. Begini sistem kerja tubuh kita ini. Saraf rasa merasakan sesuatu, lalu menyampaikan ke otak apa yang dirasakan, lalu otak ini memerintahkan kepada saraf penggerak. Makanya orang yang kena stroke, kenapa kok lumpuh? Karena ada mampet dari sistem otak di sini. Sehingga otak ini tidak bisa mengirim perintah kepada saraf penggerak. Oke. Tapi ada di anggota tubuh kita itu yang tidak bekerja disebabkan sistem saraf dan sistem penggerak ini. Tidak, itu jantung. Makanya orang kalau kena stroke, semua organ tubuhnya mungkin kena, tapi jantungnya enggak. Karena jantung ini punya sistem stimulasi listrik secara otomatis. Bahkan yang saya baca, itu ada 3 Pak. Ada 3 catu listrik yang disiapkan untuk jantung kita. Jadi kalau satu mati, satunya bekerja. Mati juga, satunya bekerja. Seperti kalau orang di rumahnya listrik mati, dia punya apa? Apa namanya? Ya, genset. Wah, orang mati semua dia enggak. Jadi ternyata jantung kita ini luar biasa. Oke, saya kasih lagi sebagai contoh yang cepat. Assalam ini luar biasa. Kalau kita enggak makan, Pak. Lama nggak makan, apa yang akan terjadi? Langsung mati nggak? Nggak. Lemak-lemak ini habis. Kalau lemak-lemaknya habis dan kita nggak makan juga, apa yang dimakan setelah itu? Daging. Kayaknya orang makin kurus kalau nggak makan. Dagingnya habis. Apa yang terjadi? Yang dimakan oleh tubuh apa? Tulang. Tulang ini mengecil. Lihat orang-orang yang kelaparan di satu negara, tulangnya mengecil Pak, karena nggak makan. Tapi ada satu yang nggak dimakan. Wah, kita lapar, jantung. Sama kayak pohon. Pohon itu kalau nggak disiram, ini pohon ini ngambil air dari daun. Nggak disiram juga, ngambil dari ranting. Nggak disiram juga ngambil dari dahan. Nggak disiram juga ngambil dari batang. Nggak disiram juga akar. Artinya Allah itu memberikan sistem keselamatan bagaimana bisa eksis secara terus menerus. Waduh, waktu kita nggak ada. Ginjal ada berapa? Seandainya ginjal seseorang dikasih ke satu orang lain, satu masih bisa hidup, berarti kita dikasih melebihi kebutuhan kita kalau demikian. Subhanallah, subhanallah. Assalam, ginjal kamu rusak masih ada satu. Oh, subhanallah jemaah. Assalam. Pembuluh darah dan urat. Urat itu di luar Pak. Kalau pembuluh darah di dalam.
Kenapa di dalam? Karena kalau dia robek sedikit itu darahnya bisa muncrat. Jadi dalam, urat di luar. Maka disuntik itu bukan ke pembuluh darahnya, tapi ke uratnya itu. Subhanallah. Jadi antum bicara nama Allah As-Salam, ini tadi sudah saya jelaskan. Oke. Ini. Mekanisme tubuh yang bekerja ketika manusia tidur. Antum tidur. Ya. Ashabul Kahfi tidur ya. Kalau tidur antum posisinya terus-menerus begitu, kira-kira nanti tertekan nggak tuh yang bawah tuh, pembuluh darah tertekan nggak? Tertekan dong. Akhirnya ada penyempitan kan? Betul nggak? Nah kalau ada penyempitan terus-menerus, apa yang terjadi? Manusia tidur mati. Nah ternyata Allah bolak-balikkan manusia itu saat tidur. Makanya bolak-balik tidur itu bukan dari antum, bukan dari saya, karena saya udah nggak punya perintah, saya udah hilang, kesadaran otak udah hilang. Berarti semua yang bekerja itu atas settingan Allah, termasuk bolak-baliknya. Makanya Ashabul Kahfi disebutkan, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal wa qalbuhum basitun zira'i bil wasit. Kami bolak-balikkan ke kanan dan ke kiri, karena bisa rusak itu kulit Ashabul Kahfi tidur selama itu. Subhanallah. Jadi waktu tidur pun nama Allah As-Salam sedang bekerja. Bla 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 dan seterusnya jamaah sekalian. Nggak cukup waktu kita untuk membahas As-Salam. Ada banyak yang belum saya sampaikan, tapi kita akan pindah ke Asmaul Husna berikutnya. Mungkin antum bisa lihat di YouTube mungkin kajian saya Asmaul Husna. Ada yang sudah selesai As-Salam sampai detail karena waktunya pun lebih. Jadi ini yang saya bisa sampaikan, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.